Emosi rintihan prestasi. Malam penantian memulai. Subuh menanti pagi. Hari tidak akan menanti seseorang yang malu untuk bermimpi. Bangunlah dari angan-anganmu saat pagi. Mulailah harimu dengan semangat lagi. Kehidupan berjalan setiap hari, dan suatu saat semua itu akan berhenti. Jangan berlutut menangisi hari-hari, namun bangunlah, capai semua mimpi, dan semua selesai tanpa terkecuali. Saya, Milati Rahmi, ikut mendukung untuk menghapus aktivitas yang merugikan orang lain, yaitu bullying. Hai semuanya, kenalin nama aku Ami dan hari ini aku akan menjelaskan tentang apa itu bully di lingkungan sekolah. Nah, buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, makasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan di like, komen, dan subscribe dulu. Semoga bermanfaat dan stay tune the video. Dan yang pertama aku akan membahas apa itu bully. Bully adalah kekerasan fisik dan emosional kepada seorang remaja yang dilakukan oleh remaja lainnya yang lebih kuat kepada remaja yang lebih lemah. Tujuan bully ini adalah untuk menyakiti atau menyalahgunakan orang lain dengan tindakan berulang serta melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Penindasan di lingkungan sekolah harus mendapat perhatian yang lebih besar karena di sekolah remaja melakukan kegiatan yang namanya pembelajaran formal. Penelitian sebelum di Indonesia telah melaporkan bahwa intimidasi yang paling banyak dialami oleh remaja adalah intimidasi verbal. Sebanyak 9.969 remaja sudah dipilih dengan probabilitas proporsional dengan metode ukuran dan pengambilan sampel secara sistematis. Hasil riset menunjukkan prevalensi tinggi dari korban bullying adalah 19,9% dari kalangan remaja Indonesia di sekolah. Berfokus pada pembangunan anti-intimidasi di sekolah mungkin dapat mengurangi prevalensi intimidasi. Intervensi yang tepat perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk membuktikan program anti-intimidasi diimplementasikan di sekolah. Apa itu bully pada remaja? Bully biasanya terjadi pada anak-anak berusia remaja. Dilakukan oleh kelompok orang yang lebih kuat kepada seorang remaja yang lebih lemah. Perlu diketahui pula, perundungan berbeda dengan perkelahian. Perundungan ini bukan hanya menyerang secara fisik namun juga secara mental dan kejiwaan. Biasanya ini dilakukan dengan cara berulang dan terus-menerus. Umumnya anak yang menjadi korban bullying adalah anak-anak yang tidak populer di sekolahnya ataupun memiliki keterbatasan fisik, frekuensi seksual yang berbeda, ataupun dari ekonomi bawah. Namun tidak menutupi kemungkinan untuk anak-anak yang populer atau dari kalangan atas tidak dibully di sekolahnya. Mana mungkin atau mungkin orang itu memiliki sikap yang arogan sehingga tidak disukai oleh teman-temannya. Apa sih jenis-jenis bully? Nah, jenis-jenis bully itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah bully secara fisik. Bully fisik itu adalah bully yang melakukan kontak langsung dengan korban dengan cara mendorong, menenju, atau menendang sehingga dapat menyebabkan luka atau memar di tubuh si korban. Yang kedua adalah bully secara verbal. Bully verbal ini adalah mengungkapkan kata-kata atau pernyataan atau julukan kepada seseorang yang bersifat merendahkan. Yang ketiga adalah tindakan pengucilan. Tindakan pengucilan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kontak fisik ataupun pembulian fisik ataupun dengan pembulian verbal. Pasti orang tua ada yang bertanya, bagaimana atau apakah yang harus kami lakukan ketika anak sedang dibully atau sedang di posisi korban bullying? Pertama adalah membantu anak untuk mencari solusi bersama. Yang kedua adalah meyakinkan anak bahwa ini bukan kesalahan mereka. Yang ketiga adalah kumpulkan bukti untuk dilaporkan kepada pihak berwenang. Ketiga adalah kumpulkan bukti untuk dilaporkan kepada pihak berwenang jika sudah bersangkut kepada kekerasan fisik dan seksual. Dan yang terakhir adalah membangun kembali kepercayaan diri anak. Dan yang terakhir adalah bangun kembali kepercayaan diri anak dan pastikan kepada mereka dan yakinkan kepada mereka bahwa diri mereka tidak salah, supaya mereka tidak merasa ketakutan, merasa bersalah, ataupun merasa marah pada dirinya sendiri. Intinya, bully bukan hanya permainan di usia remaja. Bully adalah hal serius yang berakibat fatal.
Bully adalah hal serius yang berakibat fatal pada mental korbannya. Dampak dari pembulian atau perundungan di kalangan remaja. Dan yang pertama adalah aku akan membahas tentang dampak bully bagi korbannya. Yang pertama adalah gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, penakut, hingga menyebabkan bunuh diri. Dimulai dari gangguan mental, mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, cemas, takut, depresi, hingga menyebabkan bunuh diri. Yang kedua adalah menggunakan obat-obat terlarang. Kemudian tidak semangat berangkat ke sekolah, lalu prestasi belajar menurun. Kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir adalah menjadi perundung juga untuk balas dendam atau yang biasa disebut dengan bully victim. Pelaku bullying di usia remaja berisiko mengalami gangguan psikologis jangka panjang. Gangguan tersebut bisa terbawa hingga dewasa jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Perundung dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak bahagia. Mereka pun cenderung tidak bisa mengontrol emosinya sendiri, sehingga dia kesulitan membangun hubungan sosial. Pelaku bullying dibagi menjadi dua, yaitu pure bullying dan bully victim. Pelaku pure bullying adalah orang yang tidak pernah dibully sebelumnya, namun karena memiliki rasa percaya diri yang tinggi, serta harga diri yang tinggi pula, mereka merasa berkuasa sehingga membuli orang yang lebih lemah. Yang kedua adalah bully victim. Bully victim ini adalah orang yang pernah dibully dan mereka membuli orang lain karena tidak terima kalau mereka itu dibully. Pelaku bully dapat memiliki resiko untuk menyakiti dirinya sendiri, depresi, kecemasan, dan gangguan antisosial. Jika korban bullying mengalami gangguan psikologis, sedangkan pelakunya akan mengarah ke kekejaman kriminal. Itu pun pelaku akan tumbuh menjadi orang yang agresif, temperamen, dan juga kasar terhadap orang lain. Nah, untuk teman-teman yang merasa kalau dirinya dibully, teman-teman harus percaya diri dan jangan lupa menyikapinya harus dengan dewasa. Nah, untuk teman-teman yang pernah membuli atau sedang membuli seseorang, lebih baik hentikan karena itu buruk untuk diri teman-teman sendiri dan juga buruk untuk orang lain. Nah, teman-teman, kita udah sampai di ujung videonya. Nah, buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, makasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan di like, komen, dan subscribe dulu. Dan buat teman-teman yang punya saran, silahkan tulis di kolom komentar, karena kolom komentar nggak akan ditutup untuk saran. Nah, aku mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.